yang mencurigakan itu, yaitu kronologi bahwa saudari IWW ini sudah merancang merekayasa perbuatan tersebut jauh hari, bahkan jauh tahun sebelum kejadian ini dilakukan, yaitu sejak 2003. Jadi dia akan memperalat dan menipu daya daripada saya dan keluarga saya untuk keuntungan mereka sendiri, untuk keuntungannya sendiri. Dan itu adalah sebuah tipu daya, ya, tipu muslihat, permufakatan jahat, beruntun, berantai, dan dilakukan berkali-kali. Dulu pernah itu meminta sejumlah uang yang katanya dipakai untuk pencalonan Pelkades yang dilakukan bapaknya, lalu pencalonan Pelkades yang dilakukan oleh adiknya, juga melakukan boreh utang sejumlah uang yang kami tanggung, tetapi pertanggungjawabannya pada akhirnya juga tidak jelas. Terus melakukan persekusi itu yang dilakukan oleh Mamoh dan Siti Aisyah. Ini adalah buntut dari pencalonan Pelkades yang pencalonannya waktu itu Dewi itu menurut keterangan Parjan, saudari IWW akan menceraikan saya, ya, ibunya akan menceraikan IWW dari saya setelah saudari Dewi diterima atau terpilih sebagai kepala desa. Indikasi itu kuat bahwa karena hubungan kami dengan ibu mertua tidak harmonis, tidak terjadi komunikasi dua arah, dan itu terjadi beberapa lama. Seolah-olah kami ini akan menjadikan ladang emas, dijadikan freeport yang selalu ditambang untuk keuntungan keluarga Jamarin, keluarga daripada IWW ini. IWW ini dipancingkan ke saya dalam rangka untuk menguras darah, keringat, dan air mata, tidak berkesinambungan atau bekerja sama sebagai keluarga, tetapi akan menjadi duri dalam daging di keluarga saya. Jadi saya akan dieksploitasi sedemikian rupa, ditipu daya, suruh bekerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Saudari Indah ini berselingkuh dengan laki-laki lain dengan menggunakan uang dari saya itu tadi. Itu selama itu seperti itu. Bahwa setiap menginginkan atau menghendaki sesuatu itu harus, tidak bisa ditempo, itu tidak bisa. Pernah itu suatu ketika kami mendapatkan bayaran ya sekitar 3 juta. Itu hari itu juga langsung habis. Dia belanja barang-barang yang kurang primer dan kurang pokok, itu kalau diingatkan marah, lalu kabur dari rumah, minggat ke rumah orang tuanya. Itu selalu seperti itu. Jadi kendali dirinya ini kurang. Nanti kalau ditegasi dia nanti mengatakan ada KDRT, kalau dibiarkan maka sistem peraturan di keluarga kami ini akan hancur. Selain itu saudari Wiwi ini tidak bisa menjaga rahasia keluarga. Jadi urusan kamar, urusan di atas ranjang ini dicerita-ceritakan di atas ranjang saja, dikisah-kisahkan ke teman-temannya dan lain sebagainya. Ini sangat merugikan kami sebagai keluarga. Harusnya entitas Dinas Pendidikan Tambak Romo juga melihat kondisi itu atau mempertimbangkan beberapa faktor, beberapa hal di mana saudari IWW ini sebenarnya tidak pantas atau tidak pantas menjadi suri teladan. Jadi untuk persekusi atau penganiayaan orang kepada saya atas inisiatif IWW ini sudah berkali-kali. Dulu ada kami tua Mamoh di Magelang itu memerintahkan preman dan ceneng, saya dicegat, sepeda motor saya dibuang di parit, saya dipukuli beramai-ramai, pernah itu di Jalan Tempurrejo sampai ke Babrik. Itu sangat terancam saya dengan berhubungan dengan saudari IWW ini, saya sangat terancam karena
saudari Iwiwi ini tidak punya pembelaan terhadap saya. Ya. Lalu pernah itu namanya saudara Ahmad Fakhroni ya menghabisi saya dengan samurai dan memukuli saya juga atas perintah saudari Iwiwi. Lalu yang paling parah ya pada sekitar 2011 itu di Jalan Mojolawaran Gabus itu kita sebenarnya niatnya mau tabayun atau menjelaskan kebaikan berumah tangga itu bagaimana, tetapi ternyata saudari Wiwi ini salah paham. Saya cuma tanya beberapa utang yang kita ajukan itu nanti penyelesaiannya bagaimana gitu kan, saya bertanya biar nanti ada diskusi, ada upaya penyelesaian. Tetapi ternyata saudari Wiwi ini salah paham sehingga kalap dan mengatakan yang tidak-tidak, katanya utangnya mau ditanggung sendiri semua, akan dibayar sendiri semua dan lain sebagainya. Ternyata dia marah besar dan mendatangkan preman dari Tambak Romo itu tadi, namanya Bambang Permati dan Besut itu tadi, yang kasusnya sampai sekarang masih ditutup-tutupi. Jadi saya mohon Ibu atau Bapak Kapolres Pati melalui lidik PPA, karena selama ini beberapa lidik lainnya tidak mampu untuk membuktikan kelakuan, perbuatan, dan kebejatan daripada kejahatan saudari Iwiwi ini. Jelas dia melakukan konspirasi besar, pelakunya tidak satu titik tetapi banyak yang mendukung kejahatan yang dilakukan Iwiwi ini. Kami mohon serta-merta kepolisian, Polres Pati, dan kejaksaan untuk segera meneliti dan bisa memberi sanksi, merekomendasikan kejahatan itu sendiri kepada BKD atau Inspektorat membantu agar disampaikan kepada Bapak Bupati Pati untuk memberi sanksi tegas terhadap oknum PNS yang tersangkut berbagai permasalahan mafia tersebut. Jadi itu belum itu saja, tetapi dia juga memerintahkan Jayus Setianto untuk mengeksekusi saya di Jalan Sugian sampai ke Bulambang, di mana Jayus ini sudah membawa celurit untuk membacok saya. Namun karena satu dan lain hal kami berhasil untuk lolos dan melarikan diri. Lalu Jayus juga merekayasa lagi percobaan pembunuhan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Iwiwi ini di Kopek, Karangampo pada sekitar 12 bulan 2 2012. Jadi sekitar tahun 2012 ini saudari Iwiwi memerintahkan Centeng lagi untuk menghilangkan jejak kasusnya itu tadi. Jadi saya betul-betul sangat dikecewakan atas bertumpuknya kasus ini dan berkoler-kolernya atau berlarut-larutnya penindakan hukum atau upaya penelusuran kasus dan pembuktian atas saudari Iwiwi yang banyak melakukan kejahatan, terutama adalah pencurian, penggelapan, penipuan, manipulasi, dan percobaan pembunuhan. Dugaan lain selama berumah tangga dengan saya, dia melakukan percobaan pembunuhan kepada saya, mungkin juga melalui minuman atau makanan dengan meracun tikus di makanan saya, terus membuat makanan dari jamur yang membuat saya keracunan. Juga pernah itu memasukkan baygon di masakan kepiting. Kebetulan pas dituang itu saya melihat, lalu ya saya buang gitu. Jadi ini betul-betul orang-orang kanibal. Saudari Iwiwi ini orang-orang yang biadab dan kanibal. Jadi saya meminta kepolisian untuk segera menyelidiki unsur-unsur lainnya, karena berteman dengan dia ini juga mengkhawatirkan. Contoh satu diantaranya adalah Adminingsih ya, Sukandar, yang berteman dengan dia akhirnya juga tewas. Barangkali teman-teman dia yang ditipu daya seperti itu ya. Bu Darwati, tolong nanti koordinasi dengan saya, Bu Sudarwati, untuk berkomunikasi selama Ibu berkenalan atau dekat dengan beliau bagaimana. Juga Ibu
Marfu'ah Suciati atau Bu Marfu'ah Cipuk untuk berkoordinasi dengan saya, Bu Siti Muawanah, Bu Nur Homsah untuk berdialog, berkomunikasi dengan saya bagaimana sepak terjang dan perbuatan langkah-langkah selama ini yang dilakukan IWW. Jadi banyak hal yang kami belum berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dan ini masih berjalan. Harapan saya rekan-rekan di Dinas Pendidikan bisa memberi petunjuk kepada kami untuk mengakhiri petualangan kejahatan yang dilakukan oleh Indah-Wayu Widiawati tersebut. Nanti kita sampaikan juga bukti-bukti itu kepada kepolisian yang berwajib agar saudari Wiwi ini dapat segera diproses secara hukum, termasuk mafia dan kroni-kroninya, karena ini adalah murni kejahatan murni, kejahatan yang terencana, konspirasi, dan ada kaitannya, diduga kuat ada narkoba di sana, juga ada prostitusi terselubung di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terutama di SD 03 Tambak Romo ini sangat disayangkan sekali karena kejadian seperti ini kok dibiarkan berlarut-larut dan SD tidak berupaya melakukan upaya preventif atau berkomunikasi dengan kami dari kejanggalan-kejanggalan itu. Ini ada apa? Jadi saya meminta kepada lintas terkait, terutama kepolisian, kejaksaan maupun inspektorat pembantu, juga intelijen baik dari TNI maupun dari Polri. Di situ ada Intel dan sebagainya, Bintal dan lain sebagainya. Apakah di situ ada kejanggalan kontentius atau bukti baru terkait kejahatan-kejahatan ini yang dilakukan oleh IWW itu segera dapat ditindaklanjuti secara hukum. Itu yang saya meminta, bukan kok saya awal untuk memberi tanda tangan penangkapan dan sebagainya. Saya meminta ketegasan Polri, apakah hal tersebut memenuhi unsur atau tidak, nanti disampaikan kepada saya akan tanda tangani, dan itu pantas untuk dilakukan karena sudah ada putus hubungan atau perceraian. Itu yang saya sampaikan. Saya sudah melayangkan beberapa surat somasi ke dinas, maupun baik melalui online maupun melalui tersurat, dan saya sampaikan melalui YouTube agar kasus ini segera dapat terbuka lebar-lebar, dapat diatasi, dapat ditangani, dan resolusinya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Kami menunggu etikat baik Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dalam hal ini adalah SD 03 Tambak Romo, agar kasus ini dapat segera teratasi, dapat terbuka lebar-lebar. Siapa saja yang turut serta mengotai dan membawa kasus ini ke ranah yang lebih luas ini, kami meminta upaya penyelesaiannya. Mari kita membuka pikiran, mari kita membuka hati, kita jujur saja kalau memang di situ ada kejanggalan atau aroma yang tidak sedap sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Sutopo, Koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo, agar dapat segera dijelaskan atau ditegaskan di dalam portofolio, sehingga nanti saya bisa membaca dan kita kaji di inspektorat. Kepada Bapak Inspektorat kembali untuk meneliti kasus ini, penyimpangan dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan oleh oknum guru perempuan bermasalah kriminal pidana ini, termasuk perampasan, perampokan terhadap keluarganya sendiri, ini agar dapat diselesaikan secepatnya. Itu dulu, mungkin nanti kalau ada bukti baru atau temuan baru akan saya sampaikan kepada pihak terkait agar hal ini menjadi bahan perenungan dan pertimbangan bersama, tidak serta-merta hal ini diabaikan begitu saja. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.